harus pakai masker. Itu memang benar dan itu memang penting. Tapi selain jaga imun, menurut saya kita juga harus paling penting menjaga iman, menjaga harapan, dan yang paling penting juga menjaga pikiran. Menurut saya masker kain saja atau cairan disinfektan itu tidak cukup untuk bisa membuat kita tetap sehat. Kenapa? Karena kalau seperti itu hanya sehat secara jasmani. Tapi bagaimana dengan pikiran kita? Mungkin kita mendengar istilah di rumah saja, ya seringkali kita di rumah saja, kitanya nggak kemana-mana, tapi pikirannya kita yang kemana-mana. Kita mendengarkan berita, kita menonton hal-hal yang mungkin seringkali itu menakutkan, berita-berita, bahkan lebih parah lagi hoax, ya cerita berapa banyak yang sudah menjadi korban dan seterusnya. Dan kalau kita tidak membatasi hal tersebut, itulah yang justru akan membuat kita takut, dan virus ketakutan itulah yang akhirnya justru akan melemahkan imun kita dan akhirnya membuat kita situasinya menjadi jauh lebih tidak baik. Oke, jadi jaga imun, jaga iman, jaga pikiran, ya. Harus tetap optimis. Seperti apa kamu di masa depan itu sangat bergantung dari dengan siapa kamu bergaul, apa yang kamu tonton setiap hari, apa yang kamu dengar setiap hari, apa yang kamu baca setiap hari. Jadi kalau kita sangat hati-hati dengan apa yang masuk ke dalam badan kita, yang kita makan, yang kita pegang, hati-hati juga dengan apa yang masuk ke dalam pikiran, yang Anda baca, yang Anda tonton. Oke. Nah, hal yang berikutnya, oke, menurut saya di situasi sekarang ini, jangan protes. Ya, jangan protes, tapi kita harus berproses. Nah, ini juga satu hal yang menurut saya sangat penting gitu. Kita jangan lagi yang namanya protes sana sini. Awalnya mungkin kita pasti kaget ya, karena ini kan sesuatu yang baru. Mungkin ada yang merespon dengan marah, mungkin ada yang merespon dengan panik. Tapi we have to move on gitu. Ini kan sudah 1 bulan lebih. Kita harus maju ke depan dan seperti apa? Oke, jadi jangan protes. Semua orang juga susah, semua orang juga mengalami hal yang sama, tapi kita harus berproses. Saya kasih satu analogi, oke? Kalau Anda tahu seekor ulat, oke? Seekor ulat itu bertransformasi. Ulat itu harus menjadi kepompong dulu. Ketika ulat itu berada dalam kepompong, itu luar biasa tidak nyaman. Karena biasanya ulat itu mungkin bisa berjalan ke sana ke sini, tapi dia tidak bisa bergerak. Dalam kepompong dia harus diam, dia harus berada dalam situasi yang gelap, ruang geraknya terbatas, ya mungkin dia juga merasa sesak, oke? Dan ketika ulat itu merasa bahwa this is the end. Ketika ulat itu merasa bahwa kayaknya hidup saya akan berakhir nih, oke? Tapi justru di saat itulah ulat itu akhirnya berubah menjadi seekor kupu-kupu yang luar biasa, yang jauh lebih indah. Dan menurut saya kita itu seperti ini keadaannya. Mungkin awalnya kita bebas bisa melakukan banyak hal, tapi sekarang seperti ulat yang berada dalam kepompong, kita terbatas, oke? Kita juga merasa tertekan mungkin, tapi again, ini adalah proses yang harus kita lalui supaya setelah semua ini berakhir kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, yang sudah bertransformasi. Oke, saya percaya tidak lama lagi kita pasti akan melewati masa-masa sulit ini. Saya juga percaya bahwa kita pun akan bisa kembali bergandengan tangan, bisa merangkul, bisa berpelukan, bisa merayakan kemenangan. Pesan saya terakhir, Indonesia bisa pulih kembali, Indonesia bisa sehat kembali. Sesulit apapun keadaannya, kita harus tetap punya harapan. Sesulit apapun keadaannya, kita harus tetap bertahan. Sesulit apapun keadaannya, kita harus tetap bisa fokus ke depan dan raih kemenangan itu. Indonesia, kita pasti bisa. Bersama melawan corona, Indonesia pasti bisa. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi.